Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari lahir di Tunggul Irang, Martapura, tanggal 11 Februari tahun 1942 dan meninggal di Martapura, tanggal 10 Agustus tahun 2005 pada umur 63 tahun. Beliau adalah salah seorang ulama dan tokoh yang sangat karismatik dan masyhur, tidak saja di Kalimantan, tetapi juga dikenal secara nasional, bahkan internasional. Dalam setiap agenda hal yang diadakan rutin setiap tahun, jutaan orang turut serta hadir di Sekumpul, Martapura. Kehadiran para pecinta itu bukan karena apa-apa, melainkan rasa cinta yang tulus dan mengharap berkah dari Allah SWT melalui kekasihnya itu. Biasanya, agenda Hail Guru Sekumpul diadakan beberapa hari dengan rangkaian acara yang cukup padat berisi, pembacaan Al-Quran, zikir, pembacaan Maulid Simtudurar, dan juga pembacaan manakib atau jejak langkah perjuangan Tuan Guru Sekumpul. Di dalam manakib Guru Sekumpul yang dibaca dan diperdengarkan kepada jutaan orang itu, ada beberapa nasihat Guru Sekumpul bagi segenap umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Diriwayatkan bahwa Guru Sekumpul pernah berkata bahwa kalau kita ingin punya anak yang menjadi wali, atau setidaknya anak kita jadi orang soleh dan berilmu serta berakhlak mulia, maka yang harus dilakukan seorang suami adalah berikut ini. Pertama, sebelum istri kita hamil, hendaknya kita menjaga istri kita untuk memakan makanan yang halal agar terhindar dari makanan yang haram dan syubhat. Ini adalah modal yang paling utama dalam mendapatkan anak yang soleh. Karena ini termasuk menjaga perut dari segala yang haram dan yang syubhat. Riba itu termasuk haram. Jadi duit yang kita belikan makanan untuk istri dan anak kita adalah duit yang halal, tidak mengandung unsur riba sedikitpun. Dan yang syubhat itu maksudnya yang tidak tahu asal-usulnya apakah ini halal atau haram. Maka dari itu, kita harus menjaga makanan yang masuk ke perut istri kita cukup makanan yang halal. Jangan memberi makanan yang syubhat sekalipun, apalagi yang haram. Kedua, dikala istri kita hamil 2 bulan, yang kita lakukan adalah rajin membacakan sholawat sebelum tidur, setiap malam sambil memegang perut istri. Hal ini kita lakukan mulai istri kita hamil 2 bulan sampai melahirkan. Sholawat apa saja dan setelah membaca sholawat diakhiri dengan tawasul kepada para wali untuk memohon anugerah dari Allah SWT. Ketiga, rajin-rajinlah dan sering-seringlah membaca Al-Quran di hadapan istri yang sedang hamil. Hal itu dikarenakan kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah anak kita sejak kecil sampai tua nanti akan tetap suka membaca Al-Quran dan bahkan bisa menghafal Al-Quran karena berkah dari Al-Quran itu. Keempat, banyak-banyaklah melihat foto, gambar para waliullah. Foto wali-wali harus ada di rumah kita. Bila kita hendak tidur, kita melihat gambar, foto tadi, membacakan Al-Fatihah sebagai hadiah untuk wali yang ada di foto tadi, dengan menyebut namanya, misalnya si Fulan bin si Fulan. Lakukanlah selama kita hidup. Fadilahnya itu semua akan berdampak kepada anak kita, yang atas kehendak Allah SWT kelak bisa menjadi seorang wali. Kalaupun bila anak kita tidak menjadi seorang wali, maka mungkin atas kehendak Allah akan turun ke cucu yang menjadi wali. Bila cucu tidak, maka ke bawah terus, yang jelas keturunannya itu pasti ada yang jadi wali berkat kita cinta kepada wali. Kelima, yang kita lakukan saat anak kita terlahir yakni buka mulutnya sambil membaca. Ya Allah, pahamkanlah ia dalam urusan agama dan ajarkanlah takwil, tafsir, pemahaman Al-Quran. Kemudian adzankan di telinga kanan dan iqomahkan di telinga kiri. Setelah itu kita bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali dan tawasul kepada Rasulullah SAW sembari berkata, umat engkau lahir, jadikanlah anak ini mendapatkan nur dari engkau wahai Rasulullah SAW. Keenam, kita doakan terus-menerus dengan doa yang baik-baik, mudah-mudahan jadi anak yang soleh sambil bertawasul kepada wali-wali, dengan berkat wali mudah-mudahan anakku jadi wali. Ketujuh, berilah nama yang baik pada anak kita sesuai nama-nama orang soleh. Apabila anak itu laki-laki, maka beri ia nama permulaannya dengan awalan Muhammad atau Ahmad. Nama Muhammad adalah nama Rasulullah SAW di bumi dan Ahmad adalah nama Rasulullah SAW di langit. Orang yang di dalam rumahnya ada yang bernama Muhammad atau Ahmad, maka penghuni rumahnya tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Keberkahan akan selalu mengalir ke dalam rumah tersebut berkat Rasulullah SAW. Kemudian, teruslah bersyukur kepada Allah SWT. Segala puji kepada Allah. Alhamdulillah, atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Demikianlah, sebagian nasihat-nasihat mulia dari Abah Guru Sekumpul.
Semua yang disampaikan oleh beliau itu adalah bentuk kepeduliannya kepada umat Islam dan wujud cinta beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memang mengajarkan kasih sayang kepada semua.